Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ilahil awwalina wal akhirin alladhi qasurat an ru'yatihi absarun nadhirin wa ajazat an na'tihi awhamul wasifin. Ahmaduhu hamdan yafuku hamdal hamidin yakunu lana dhukhran liyaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah dhul jalali wal ikram الداعي إلى دار السلام الهادي من يشاء إلى دين الإسلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله على فترة من الرسل فهدى به بعد الضلالة وعلم به بعد الجهالة وجمع به بعد الفرقة وألف به بين قلوب مختلفة وأمم متفرقة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia dan barakah ini, saya selaku khatib ingin menyerukan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin pada umumnya agar selalu menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan termasuk dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu mengemban amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaganya dan melaksanakan dengan benar, juga menyampaikannya kepada orang yang benar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. Namun sesungguhnya kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan seperti itu. Secara syar'i, amanah bermakna menunaikan apa-apa yang dititipkan atau dipercayakan. Itulah makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil. Ayat di atas menegaskan bahwa amanah tidak hanya menyangkut urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik. Kata-kata adalah amanah. Menunaikan hak Allah adalah amanah. Memperlakukan sesama insan secara baik adalah amanah. Diperkuat dengan perintahnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil. Dan keadilan dalam hukum ini merupakan salah satu amanah besar. Itu juga diperjelas dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan karenanya kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam merupakan pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan juga seorang laki-laki, dia juga menjadi pemimpin di keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dan begitu juga seorang istri, ia adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan begitu juga seorang pembantu, ia
memimpin, ia menjaga, diberi amanat untuk menjaga harta tuannya dan akan dimintain pertanggungjawaban tentang penjagaannya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan kalian semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas pemimpinan kalian. Dan Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji. Bahkan langit, bumi dan gunung-gunung pun tidak mampu untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahu al munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun mereka menolak dan khawatir untuk memikulnya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi amat bodoh, sehingga Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa amanat adalah suatu amal yang mudah untuk diterima namun sulit untuk dikerjakan dan dilaksanakan. Bahkan langit, bumi dan gunung-gunung pun enggan mengemban amanah tersebut ketika Allah menawarkannya kepada mereka, karena khawatir tidak akan bisa melaksanakannya, dan mereka tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan amanah yang mereka emban. Dan juga dari nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah di atas, nyatalah bahwa amanah tidak hanya terkait dengan harta dan titipan benda. Amanah adalah urusan besar, dan hanya manusialah yang diberikan kesiapan untuk menerima dan memikulnya. Jika demikian, pastilah amanah adalah urusan yang terkait dengan jiwa dan akal. Amanah besar yang dapat kita rasakan dari ayat di atas adalah melaksanakan berbagai kewajiban dan menunaikannya sebagaimana mestinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa termasuk dari jumlah amanat yang Allah tanggungkan kepada kita adalah anak-anak kita, harta kita, keluarga kita, dan kerabat kita. Bahkan seluruh kenikmatan yang kita rasakan berupa mata, telinga, tangan, kaki, dan semua anggota badan, itu adalah merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita perhatikan dengan cara mendidiknya dari sejak dini dengan pendidikan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebelum mereka merasakan pendidikan yang lainnya. Kita harus mengajarkannya hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap penciptanya. Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang pertama kali akan meminta pertanggungjawaban kepada kita adalah anak dan istri kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlar rajuli wa auladahu yata'allaquna bihi yaumal qiyamah fayuqifunahu baina yaday Allah ta'ala wa yaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu فإنه ما علمنا ما نجهل وكان يدعمنا من الحرام ونحن لا نعلم فيقتص لهم منه." Pertama kali yang akan bertanggung jawab, yang akan bergelantungan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah istri dan anak-anaknya, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, ambillah hak kami dari orang tua, karena dulu ketika kami di dunia, dia tidak mengajarkan apa yang seharusnya kami ketahui, dan dia memberikan kami makanan yang haram, sedangkan kami tidak mengetahuinya.
maka ia dihukum oleh Allah sebab mereka. Dari hadis ini kita mengetahui betapa besarnya tanggung jawab kita terhadap istri dan anak-anak kita. Bahkan jika kita tidak menjaga amanah yang berupa istri dan anak-anak tersebut, maka mereka akan menjadi musibah dan musuh yang akan membahayakan bagi kita kelak di hari kiamat nanti, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim. Hai seorang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan anggota badan kita adalah amanah bagi kita, maka jangan sampai kita menggunakannya untuk kemaksiatan dan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena setiap bagian dari anggota tubuh kita akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan saking besarnya tanggung jawab amanah tersebut di dalam agama kita, sampai Rasulullah SAW menjadikannya sebagai sifat dan perangai khusus bagi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang suka menyia-nyiakan amanah dianggap sebagai orang-orang munafik, sebagaimana tertera dalam hadis Rasulullah SAW, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berkata, dia berbohong, dan jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya, dan jika dia dipercayai sebuah amanat, dia akan berkhianat. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna insya Allah untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, atau amanah yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita menghadap kepada Allah kelak dalam keadaan yang kita senangi dan kita inginkan. Karena Rasul SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat, maka tunggulah kehancuran. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu mengemban amanah dan dikuatkan kepada hati-hati kita dan hati setiap orang yang beriman, sehingga kita bisa hidup di dunia dengan tenang dan tentram, damai sejahtera, dan kelak di hari akhir kita digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa dan memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من نعمه